Alhamdulillah kita udah sampai di titik kumpul di GDC. Nih guys, ini Ducatinya Ometrek nih. Nah, siap mimpin rombongan. Ada Mas Boko juga nih, biker sejati. Hujan-hujan tetap Mantap. guys, Gaspol. gaspol. Mudah-mudahan nanti dekat Depok sudah mulai, di Bogor sudah mulai ini ya, reda. Seperti biasa, Vespa Abu tetap menemani. Gaspol. Gaspol dulu guys. Pastikan sebelum berangkat, kita pastikan dulu ya kondisi motor benar-benar prima. Cek tekanan angin depan belakang, kemudian juga bensinnya kita penuhin dulu ya, sehingga nanti kita nggak terlalu sering mampir-mampir. Kemudian juga kita tetap menjaga jarak antar rombongan sehingga tidak ada yang tertinggal ya, karena kalau ada yang tertinggal nanti harus menghubungin lagi, jadi makan waktu lebih lama lagi. Oke, cus aja yuk kita mulai berangkat. Pada saat kami berangkat ini kondisi sedang hujan ringan, kemudian juga masih dalam keadaan gerimis. Pastikan kita nggak hard braking ya, karena takutnya untuk motor-motor yang belum ada ABS-nya bisa ngelok, kemudian sangat licin, kita bisa saja terjatuh. Tetap jaga kecepatan, jaga jarak sehingga kita nggak hard braking ya di sini ya. Oke, lanjut yuk. Ya, cerita sedikit tentang motor yang saya gunakan. Ini adalah Vespa Sprint keluaran tahun 2020. Jadi pas banget pada saat pandemi itu saya memutuskan untuk membeli motor ini. Kenapa Vespa ya? Kenapa Sprint? Karena memang ya, jujur pada saat melihat secara langsung, kemudian juga saya sangat tertarik dengan bentuk kepalanya yang ini ya, heksagonal gitu ya, jadi terlihat sangat ganteng banget gitu. Kemudian sebenarnya saya tertarik dengan yang warna orange gitu. Saya pernah lihat Sprint warna orange dengan bentuk batok yang heksagonal itu sangat keren, sehingga nggak pikir lama deh, langsung saja saya minta temenin sama Pak Metrek ini untuk ke dealernya Piaggio ya. Kebetulan pada saat itu di Tebet, dan pada saat kita nanya itu banyak cashbacknya juga, kemudian juga indiannya tidak terlalu lama, karena kalau beli di di showroom motor bekas itu harga Vespa ini masih cenderung bertahan ya, masih tetap tinggi. Jadi itu pun diiming-imingi nanti kalau bapak beli di dealer resmi akan ada inden yang cukup lama, 3 bulan lebih. Namun ternyata pada saat saya langsung nanya ke dealer, itu nggak sampai 2 minggu motor bisa langsung diantar. Kemudian juga bisa dipakai langsung ya, nggak lama keluar juga STNK dan plat, akhirnya bisa langsung coba digunakan untuk touring. Pengalaman menggunakan motor Vespa Sprint ini sebenarnya motor yang sangat menyenangkan ya untuk dipakai. Saya sendiri menggunakan motor ini untuk daily use saya, untuk berangkat ke kantor setiap hari mempergunakan motor ini. Itu sangat nyaman, sangat enak. Mungkin kelebihannya dulu ya. Jadi kelebihannya motor ini yaitu tentu saja yang pertama adalah penampilannya, nggak dipungkirin penampilannya keren, retro, kemudian juga sangat eye catching ya. Kalau kita lewat dah mesti orang pada ngeliat ya. Sebab motor ini juga sangat asik ya, keren gitu. Kemudian yang kedua kelebihannya adalah menurut saya pribadi yaitu mesinnya. Jadi mesin iGet ini tentu saja berbeda dengan yang generasi sebelumnya yang 3VE yang katanya getar, deret gitu ya. Biasanya kalau kita habis lewat polisi tidur itu kan mulai start lagi itu biasa agak deret, getar. Kalau yang iGet ini udah sangat halus, getarannya sangat minim, kemudian juga responsif.
di kecepatan rendah enak, ngisi terus, sampai kecepatan tinggi juga sampai 80 km per jam itu masih sangat enak ya mesinnya. Oke, kemudian yang ketiga itu yang saya rasakan suspensi depannya ya. Jadi itu kan memang paten dari Vespa ya, yang suspensi depan shocknya itu konfigurasinya itu kalau nerabas jalan yang kurang mulus itu nggak tahu kenapa kalau dibandingkan dengan motor bebek lain ini bisa sangat enak gitu, nggak terlalu keras lah kalau kita menabrak seperti lubang-lubang kecil gitu ya. Oke, kemudian dari segi pengereman juga enak ya yang keempat. Jadi karena remnya ini sudah ABS, sering banget saya tertolong dibantu oleh ABS sehingga ban depannya tidak sampai ngelok ya. Kemudian juga untuk rem belakang pengereman itu rem tromolnya yang paling pakem menurut saya dibandingkan dengan motor-motor bebek lainnya ya, yang sama-sama masih mempergunakan tromol. Kemudian lanjut ke kekurangannya. Jadi yang pertama, jujur saja karena memang postur saya tidak terlalu tinggi, itu motor ini sangat tinggi ya. Kalau dilihat di spesifikasinya, ketinggian jok itu di 790 mm. Jadi itu cukup tinggi ya, di 70 hampir di 79 cm ya. Tentu saja ini lebih tinggi dibandingkan dengan motor-motor Jepangan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu konsumsi bahan bakarnya. Itu mau kita irit-iritin gimana juga mungkin relatif lebih boros dibandingkan motor Jepangan ya. Jadi saya pernah selama 2 minggu itu mencoba mengkalkulasi kurang lebih di 1:32 lah average-nya ya, untuk jalan perkotaan yang di gaspol rempol lah. Jadi memang sangat stop and go itu di 1:32. Mungkin kalau di luar kota bisa sampai 1:40 lah. Tentu saja tidak seirit motor Jepang ya, mungkin bisa sampai di atas 1:50 gitu. Kemudian yang ketiga itu dari sisi bobot ya. Jadi nggak tahu kenapa motor ini sangat berat ya. Jadi sebagaimana kita tahu dia rangkanya itu monokok, kemudian juga pakai pelat ya, pelat besi. Jadi ini memang sangat berat PR-nya pada saat kita parkir ya, mau keluar masuk parkir, mau mundurin motor, mana motornya sudah tinggi, berat lagi ya, ini sangat PR. Cuman kalau sudah berjalan sih nggak kerasa ya. Selanjutnya itu adalah part-part modifikasinya motor Vespa itu ya, kita tahulah harganya, jadi mungkin agak sedikit kaget ya. Jadi untuk part-part modifikasi misalkan knalpot, kemudian ya pernak-perniknya ya, banyak pelek, kemudian rem, kaki-kaki. Wah, itu harganya partnya Vespa yang Marus, yang SIP itu bener-bener kerasa banget lah. Jadi kalau yang mau irit-iritan kayaknya enggak deh kalau mau pakai Vespa ya, gitu sih. Cuman kalau dari segi durability ini tangguh sih. Jadi sampai hampir 3 tahun motor saya ini nggak pernah ganti aki, masih tetap oke, nggak pernah ada soak akinya ya. Nah itu yang sangat saya apresiasi ya. Jadi biasanya motor tiap 6 bulan itu sudah mulai disusah di starter, kalau Vespa sampai 3 tahun masih awet. Mungkin dengan catatan kita harus sering pergunakan ya, biar dia ngecas terus ininya akinya. Oke, kalau teman-teman lihat dari tadi sebenarnya motor Ducati, kalau Ducati ini kalau nikung tadi ya agak sedikit kehilangan traksi ya ban belakangnya. Jadi memang kalau motor besar itu kan kayaknya teknologinya sampai yang
terakhir ini pun belum ada traction control ya, mungkin khusus untuk motor-motor yang mahal ya, yang udah teknologi traction control udah diaplikasikan. Nah, kalau untuk motor-motor yang bertenaga besar kemudian belum ada traction control, ini kita harus pandai-pandai jaga ini ya, bukaan gas ya. Tadi kalau lihat teman saya di depan agak-agak meleset karena memang kondisi jalannya yang licin. Kemudian motor ini juga tenaganya sangat besar dan kopling manual ya, jadi kita harus benar-benar menjaga torsi motor sehingga tidak sampai slip gitu. Oke, untuk tujuan kami kali ini yaitu adalah Hotel Novotel ya. Hotel Novotel yang berada di Bogor, di mana dari Depok ini menggunakan jalur Depok Cibinong ya. Kemudian nanti dari Cibinongnya baru kita lewatin jalan Raya Bogor, kemudian nanti ada jalan potong ya menuju sampai ke Novotel Bogornya. Kondisi selama di perjalanan relatif basah, licin. Tentu saja kita nggak berani ini ya, ngebut ya, walaupun kalau dilihat jalan sebenarnya kosong ya. Ini berlawanan arah ya, sebab kalau pagi itu kan biasanya dari arah Bogor menuju ke Jakarta, sedangkan ini dari Depok menuju ke Bogor, sehingga kalau perjalanan untuk arah kami tidak terlalu rame, dan juga ini masih lumayan cukup pagi ya untuk mengejar agar tidak terlalu rame di jalan. Oke, untuk video selanjutnya ini akan dipercepat 2 kali speed ya, karena memang nggak banyak hal yang terlalu menarik selama perjalanan ini, karena kita melewatin kota yang pemandangannya ya biasalah, kecuali nanti kalau menuju ke pegunungan, nah itu baru pemandangannya cukup keren. Mungkin next touring ya kita cari jalur yang asik.
Mantap. Enak enak sepi ya. Jatuh belakangnya ini sesuai raturing. Klinik-kliniknya tak mana? Iya, jadi terus ini. Mas motor ini. Nah, di sini ya udah di Jalan Raya Bogor. Nah, tadi setelah ketemu pertigaan Cibinong, di sini kita baru bisa geber agak kencang ya, mungkin hampir 100 km per jam ada mungkin ya pada top speednya ya pada saat di sini. Nanti ada pada saat jalan relatif kosong, nah itu kita coba geber agak kencengan ya, karena memang jalannya kosong gitu. Tentu saja tetap menjaga keselamatan, tetap jaga jarak ke depan, sehingga kita tetap bisa waspada. Kalau ada apa-apa kita bisa ngerem dan menghindari tabrak depan dan tabrak belakang juga. Nah, di sini sudah mulai enak ya, jalannya kosong, lurus. Kita bisa coba tes tes engine lah ya. Oke, nah kalau kita lihat kan itu ada truk yang putar balik gitu, kita harus selalu waspada. Nah, jangan terlalu benar-benar dipolin gitu, karena kalau pada saat ada yang putar balik, nah di situ takutnya bisa saja remnya dapat, cuman karena licin ya kita bisa slip di situ. Nah, ini kita bisa agak sedikit mulai ngebut ya di sini ya, dan memang asik sih jalannya.
ini sudah hampir sampai di pertigaan ya di Jalan Raya Bogor. Patokannya nanti begitu kita belok itu ada pemadam kebakaran ya, damkar ya, kantor damkar. Nah itu dia kantor damkarnya. Di sini mulai istilahnya bulusuan lah, kita mulai lewat jalan yang sedikit mulai menyempit ya, sampai nanti mendekatin hotel Jalan Raya Bogornya hotel Jalan Raya Bogor, hotel hotelnya. Nah ini kondisi jalannya ramai ya, jadi kalau kita lihat tuh banyak banget motor lalu lalang, jalannya sempit, kita mau nyalip juga susah. Dan juga nanti ada beberapa bagian jalan yang ada polisi tidurnya juga ya, jadi harus menjaga kecepatan kendaraan.
Nah, ini kita sudah sampai di kota Bogor ya. Ini tinggal belok kiri, kemudian lanjut terus sampai menemukan jalan flyover, kemudian nanti kita belok kiri lagi ya. Nah, itu sudah nanti jalan menuju ke hotel. Nah, dari sini ini otomatis sudah akan sangat lenggang sekali ya, karena sudah mulai masuk wilayah perumahan. Kemudian juga nanti jalannya sudah mulai sudah konblok ya. Nah, itu juga konbloknya itu tidak rata. Nah, di sini sudah mulai konblok sampai ke hotelnya. Dan di sini juga harus berhati-hati ya, karena konblok itu kadang relatif licin juga dan permukaannya tidak rata ya. Kita harus tetap menjaga kecepatan. Cuman di sini
sepi, jalannya besar, enak sih buat dilewatin nih.
Oke, akhirnya kami sudah hampir sampai di Hotel Novotel. Jadi nanti ada ini ya, jalan belok ke kanan, ada petunjuknya, Hotel Novotel Bogor. Nah, ini dia. Pada saat masuk nanti kita bilang saja ya kita mau ke hotel, kemudian nanti kita langsung menuju ke parkiran motornya. Nanti posisinya di ujung ya, sebelah kanannya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam area parkirannya ya, nanti melewatin gedung utamanya dulu atau melewatin lobby. Nah, ini lobbynya ya. Cuman kita masih lurus terus. Cuman di sini nanti kami agak sedikit kebingungan ya. Rombongan terpisah. Cuman nggak apa-apa sih, udah sampai di parkiran juga. Nah, di sini ada yang ngambil jalan belok ke kanan, kemudian ada juga yang langsung lurus ya, ikutin petunjuknya. Nah, di sini kami bingung ini di mana ya? Oh, ternyata kita salah jalan ya. Kalau motor bebek sih masih bisa melipir ya di sela-sela mobil. Cuman tadi teman kami yang pakai motor besar itu harus muter lagi ya. Jadi kalau kita lihat tadi nggak ada petunjuk jalannya. Nah, ini dia di belakang sini, ini merupakan tempat parkirnya. Kemudian juga di sini terbuka ya, jadi motor itu ya tentu saja bakalan kepanasan, kehujanan selama di sini. Jangan ditinggal lama-lama deh kalau di area parkiran. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari cerita dari perjalanan kami, sedikit cerita selama perjalanan. Semoga dapat ikut merasakan vibe-nya, dapat ikut touring bersama kami secara virtual. Oke, terima kasih telah menonton. Nek moge kudune ana parkire dhewe.